18. Memahami penolakan. Bila kita dapat melihat wujud rasa takut kita, pengaruh negatifnya akan segera sirna. Hanya satu kata saja yang menentukan perbedaan antara penolakan yang bersifat menghibur dan penolakan yang bersifat membahayakan ego kita. Kata itu adalah sendiri. Makin baik kita memahami mengapa kita terlalu memikirkan penolakan, makin mudah kita dapat memanfaatkan umpan balik yang negatif. Di sini terdapat dua macam penolakan. Salah satunya adalah pengalaman yang bersifat menghibur, yang bisa kita ceritakan pada teman-teman kita dengan senang hati. Ketika ini sungguh terasa lucu bagi kita, sedangkan penolakan yang lain adalah yang dapat menghancurkan ego kita, merusak harga diri kita, dan membuat sedih hati kita. Misalnya, Anda sedang berhenti di persimpangan jalan karena lampu lalu lintas menyala merah. Lalu, Anda melihat bahwa dari dalam sebuah mobil yang berada di samping Anda, tanpa alasan yang jelas, seseorang menjulurkan lidahnya ke arah Anda. Apakah kejadian ini akan membingungkan Anda? Tentu saja tidak. Mungkin Anda akan berkata pada diri Anda sendiri, orang ini pasti sudah sinting. Akan tetapi, dalam keadaan yang bagaimana peristiwa ini dapat membingungkan Anda? Bagaimana kalau Anda mengenal orang itu? Bagaimana jika dia adalah pasangan hidup Anda? Bagaimana bila orang itu adalah manajer Anda? Bagaimana seandainya yang Anda lihat itu adalah pasangan hidup Anda bersama manajer Anda? Menyalurkan rasa takut Anda. Jika kita memahami rasa takut kita dapat dengan mudah menyalurkannya. Sebagai analoginya, kita tiba sendirian di rumah pada tengah malam, sementara kita merasa khawatir akan keselamatan diri kita. Reaksi kita yang pertama adalah kita akan menyalakan lampu lebih dahulu. Memang rasa takut masih ada, namun kita segera akan merasa aman. Rasa takut kita hanya berupa suara. Sebagian suara ini ada yang positif. Suara itu muncul untuk memperingatkan kita akan kemungkinan bahaya. Sedangkan yang lainnya menakutkan diri kita. Ingatlah akan rasa takut yang mencegah kita untuk berbuat sesuatu. Pada saat kita gagal, ia berkata, "Sudah saya bilang bukan?" Akhirnya, kita akan lebih berkecil hati. Jika kita menerima berita telepon dan suara di gagang telepon berbunyi, "Mengapa kamu berminat untuk sukses?" Kamu pasti tahu bahwa kamu tidak akan berhasil. Lebih baik kita segera menutup telepon itu. Tentu saja kita tidak mau mendengarkan suara itu. Kalau kita tetap mendengarkannya, maka kita berharap tidak akan percaya kepada ucapannya. Bila kita mendengarkan dan percaya akan segala perkataannya, paling tidak janganlah kita melakukan sarannya. Semakin kita merasa takut, dengan mudah kita dapat memisahkan mana rasa takut yang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan dan mana yang menghalangi kita untuk berusaha. Pada saat kita mengenal rasa takut yang membahayakan dan yang mencoba untuk merintangi diri kita dapat memandang mereka sebagaimana adanya. Hanya berupa suara tak berwajah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali pengaruhnya yang kita perbolehkan merintangi diri kita. Menerima diri sendiri melalui kemandirian. Ketika Patricia berusia 10 tahun, dia dikenal sebagai anak yang paling tidak populer di kelas 5. Dia tahu alasan teman-temannya menolak dirinya. Dia memang selalu hidup menyendiri dan tidak mau bergaul dengan kawan yang sebaya.
Dia heran mengapa gurunya membiarkan anak-anak di kelasnya menyebutnya seseorang begitu menyebut seseorang begitu negatif. Namun, kejadian ini telah menolong dirinya melepaskan perasaan sakit hatinya dan dia tidak menghiraukannya. Perasaan ditolak karena bersikap menyendiri juga dapat meningkatkan kemandirian seseorang. Kini dia mengerti bahwa kemerdekaan emosinya telah membatasi hubungan pribadinya. Hal ini sangat membingungkan dirinya. Sekarang Patricia Sperduto adalah pialang saham yang sukses pada Morgan Stanley di kota New York. Caranya menanggapi penolakan telah membawanya ke pintu keberhasilan. Dia memberikan komentarnya. Penolakan tidak berbahaya bagi jiwa kita. Ini hanya suatu permainan saja. Saya menganggap kemenangan sebagai suatu keharusan. Meraih sukses merupakan tantangan bagi saya. Kehilangan sesuatu tidak menjadi masalah. Risikonya bukan terletak pada kegagalan, melainkan pada perasaan kecukupan. Pada waktu Tris berumur 18 tahun, kakak perempuannya yang berusia 19 tahun meninggal karena kecelakaan mobil. Ini merupakan pengalaman yang terburuk dalam hidupnya. Dia menjelaskan kepada saya tentang peristiwa itu. Saat itu, hati saya terasa remuk redam. Saya diliputi perasaan yang amat mengerikan. Saya merasa sangat kehilangan kakak saya. Saya lalu memutuskan tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Kehidupan kita adalah suatu karunia yang harus kita isi. Saya berjuang dan berhasil memperoleh beasiswa. Saya ingin membuktikan kepada diri saya bahwa saya dapat berhasil memenuhi keinginan saya. Anda harus bisa menerima apa yang tidak bisa Anda ubah dan memusatkan energi Anda ke dalam sesuatu yang hendak Anda capai. Ketika saya dan kakak perempuan saya masih kecil, kami sering menemui ibu untuk menceritakan persoalan kami. Dia selalu berkata, "Jangan kalian beritahu ibu bahwa kalian mempunyai masalah. Tunjukkan kepada ibu apa rencana kalian untuk mengatasi persoalan kalian." Saya yakin bahwa Anda tidak bisa mempersalahkan dunia atas problem yang menimpa diri Anda, atau membiarkan orang lain membingungkan diri Anda. Bila ada orang mengatakan tidak kepada saya merasa seolah-olah ada perubahan cairan kimia di dalam tubuh saya yang membangkitkan energi untuk memperkuat tekad saya guna meraih kemenangan. Ketika masih kecil, Tris senang membaca biografi para atlet yang sukses, yang pernah menderita kekalahan namun akhirnya bisa keluar sebagai juara. Dia mengutarakan apa yang telah dipelajarinya dari setiap kejadian itu. Ketika orang menyadari bahwa dirinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, maka seringkali justru pada saat itulah mereka mulai bisa mengatasi persoalannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda ubah, misalnya gravitasi bumi. Namun, jika Anda mempunyai kesempatan, walaupun secara emosional Anda merasa sudah sangat letih, maka Anda harus menggunakan kemampuan Anda dan memfokuskan diri pada sesuatu yang dapat Anda ubah. Dengan berbekalkan sikap seperti ini, dia telah melampaui harapannya. Kini dia menantang dirinya sendiri untuk makin meningkatkan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Rahasia suksesnya berada di dalam kepercayaan bahwa kita dapat berhasil di tengah percaturan keuangan dunia yang terus mengalami krisis ini. Ambil tanggung jawab yang dapat Anda pikul.
Sikap ini telah memperbolehkan saya untuk bersikap lebih terbuka terhadap secara emosional. Keadaan saling ketergantungan akan menciptakan dan menghasilkan lebih banyak dari sekedar kebebasan. Tragedi memperlembut jiwa kita. Wilman adalah anak nomor 17 dari 19 bersaudara. Dia dilahirkan di Clarksville, Tennessee. Ketika itu, kedua orang tuanya hidup dalam kemiskinan. Ayahnya adalah penjaga toko dan ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada waktu masih bayi, dia terkena penyakit jengkering dan radang paru-paru. Kemudian ketika dia berumur 4 tahun, penyakit polio menyebabkan kakinya yang satu menjadi lumpuh. Kedua orang tuanya segera membawa dia ke rumah sakit terdekat yang jaraknya 100 mil dari rumahnya. Tapi dokter di sana mengatakan bahwa sedikit sekali kemungkinan baginya untuk sembuh kembali. Keluarganya terus bergantian memijat-mijat kakinya yang lumpuh selama 4 jam setiap hari. Pada usia 6 tahun, dia hampir dapat berjalan. Dia melompat, jatuh, tertawa, dan mencoba lagi. Setelah berumur 8 tahun, dia menerima sebuah penyanggah kaki. Kesembuhannya berlangsung secara pelan-pelan tapi pasti. Pada tahun 1960, pada usia 20 tahun, dia memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pertandingan Olimpiade di Roma dalam cabang olahraga lari. Dia berhasil menang pada lomba lari 100 meter. Lalu dia kembali meraih medali emas yang kedua pada cabang lari 200 meter. Selama ini, belum ada seorang pun wanita Amerika yang berhasil menggondol 3 medali emas sekaligus pada pertandingan Olimpiade. Tapi Wilma mempunyai peluang untuk memenangkannya, dan dia berlari dengan sebelah kakinya memakai penyanggah pada cabang lari berbanting 400 meter. Waktu itu, perpindahan tongkat oleh timnya tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya, dan Wilma memperhatikan pelari Jerman telah memimpin di depan renggunya. Akan tetapi, Wilma adalah pelari wanita tercepat di dunia. Kecepatan larinya berhasil membawa timnya merebut kemenangan mutlak. Wilma Rudolph, yang disebut orang sebagai si Kijang karena caranya berlari, telah memenangkan medali emasnya yang ketiga. Catatan, risikonya bukan terletak pada kegagalan, melainkan pada perasaan sudah cukup.